Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai aliran dalam karya sastra. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Dinar Diana Hajar, Lutfi Alfiani Taningrum, Nanda Aldisa, Slamet Winarto, Maya Dwi Parasuti, Desiana Sukmawati, Naila Abiantika Pramesti, dan Andrea Yuliani. Langsung saja materi yang pertama. Pengertian aliran sastra. Aliran sastra berasal dari kata stroming dalam bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman Pujangga Baru. Kata itu memiliki arti keyakinan-keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham, karena ditimbulkan paham-paham lama. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip-prinsip atau pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Berikut adalah jenis-jenis aliran sastra. Aliran karya sastra yang pertama adalah aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang melukiskan sesuatu apa adanya atau keadaan sebenarnya. Aliran ini ingin mengemukakan kenyataan, barang yang lahir lawan batin. Pengarang umumnya lebih objektif dalam memandang sesuatu tanpa mengikutsertakan perasaannya. Contoh dari aliran ini adalah Pada Sebuah Kapal karya N. Hadini, Keluarga Gerilya karya Pramudia Anantatur, Kota Harmoni karya Idrus, Sajak Anak-anak karya Wiji Tukul. Untuk aliran yang kedua adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang mengungkapkan kenyataan hidup secara berlebihan dengan melukiskan berbagai objek dan tanggapan secara serentak. Karya sastra aliran ini sulit dipahami karena gaya tulisan yang terkesan agak kacau. Karya sastra ini memiliki gaya yang melompat-lompat dan bawah sadar atau mengangkat objek-objek dalam mimpi keadaan jiwa seseorang. Contoh dari aliran karya sastra ini adalah Radio Masyarakat karya Roshihan Anwar, Merahnya Merah karya Iwan Simatupang, Tidak Ada Esok karya Muhtar Lubis, dan juga Kaki Angin karya Ahda Imron. Yang ketiga adalah aliran absurdisme. Aliran ini adalah aliran yang menonjolkan hal-hal yang di luar jalur logika, satu kehidupan, dan bentang peristiwa imajinatif dari alam bawah sadar. Pengarang ini terkesan mengada-ada, sengaja menyimpang dari konvensi kehidupan dan pola penulisan. Nampak kuat kebaruan dan kesegaran kreativitas mereka, bahkan kejeniusan mereka. Contoh dari aliran ini adalah Petang di Sebuah Taman Siswa karya Iwan Simatupang, Telegram karya Putu Wijaya, dan juga O Amuk Kapak karya Sutarji Keisum Bahri. Aliran yang keempat yaitu aliran romantik. Aliran ini menggambarkan perasaan, lukisan angan-angan, emosi, dan sentimen idealisme. Aliran romantik ini ada yang menimbulkan semangat juang dan kemauan untuk maju, serta ada pula yang berisi khayalan, kesedihan, dan juga melemahkan semangat. Contoh karya sastra dalam aliran ini antara lain Salah Asuhan karya Abdul Muiz, Buah Rindu karya Amir Hamzah, serta Tenggelamnya Kapal Van der Cijk karya Hamka. Yang selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Aliran ini mencoba menggambarkan keberadaan manusia, serta bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh karya sastra dalam aliran ini antara lain Khutbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo, serta Telegram dalam Sastra dan Religiositas karya Putu Wijaya. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran filsafatisme. Aliran ini membahas mengenai hakikat, anggapan, gagasan, sikap terhadap semua yang ada, terutama yang berkaitan dengan hakikat dan makna hidup, sebabnya, asalnya, dan hukumnya. Aliran ini juga membahas mengenai estetika, metafisika, serta cara orang menemukan sesuatu. Contoh sastrawan yang menulis dengan aliran ini antara lain Muhammad Iqbal, Putu Wijaya, Iwan Simatupang, Khalil Gibran, Franz Kafka, dan juga M.H. Ainun Najib. 7. Aliran melankolisme. Aliran melankolisme adalah aliran dengan karya-karya penuh warna muram, sendu, kehidupan yang getir dan tragis, syarat ratapan dan rintihan, kisah cinta klasik, drama-drama dalam film India, kemalangan hidup dan penderitaan, tema kemiskinan. Contoh, Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka, lagu-lagu Rito Harap,
Beni Pajatan, Arianto, dan Charles Hutagalung. 8. Ekspresionisme, aliran yang mengacu pada curahan perasaan pengarang yang berdasarkan pengalaman dan penglihatan jiwanya. Aliran yang menekankan pada curahan jiwa dan tidak mementingkan kejadian nyata atau peristiwa. Contoh, Isa karya Khairil Anwar, puisi berjudul Doa karya Khairil Anwar. 9. Impresionisme. Impresionisme merupakan cara menulis karangan yang tidak memerlukan realitas secara objektif tetapi menyajikan kesan-kesan dari pengarangnya. Contoh, Candi Sanus Pane, sajak-sajak terjemahan Khairil Anwar karya Maria Rike, dan penulis Ngari Sianuk karya Rifai Ali. Psikologisme. Psikologisme merupakan salah satu aliran sastra yang membahas gerak-gerik jiwa atau psiko seorang tokoh atau pameran sastra, pengarang ataupun penikmat sastra. Contoh aliran psikologisme terdapat pada novel-novel. 1. Novel Belenggu karya Armin Pane. 2. Novel Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. 3. Novel Royan Revolusi dan Kemelut Hidup karya Ramadan Gaha. Mistikisme. Aliran mistikisme adalah ajaran yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Aliran ini bersifat melukiskan hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini selalu memaparkan keharuan dan keagungan si penulis terhadap keagungan Maha Pencipta. Contoh, sebagian besar karya Amir Hamzah, Bahrum Rangkuti, dan C.E. Tatengkeng S. Struktur pengetahuan mistik. 1. Mistik biasa. Jika dalam Islam, mistik biasa adalah tasawuf, karena tanpa mengandung kekuatan tertentu. 2. Mistik magis. Sesuatu yang mengandung kekuatan tertentu. Magis ini dibagi menjadi 2. 1. Magis putih, selalu dekat hubungannya kepada Tuhan sehingga Tuhan sebagai penentu, contohnya mukjizat. 2. Magis hitam, erat hubungannya dengan setan dan roh jahat, contohnya santet. Didaktisme. Didaktisme adalah filosofi yang menekankan kualitas instruksional dan informatif dalam kesusastraan dan jenis seni yang lain. Contoh aliran didaktisme adalah An Easi on Christikism 1711 karya Alexander Pope, lirik ut Queen Legis yang dipakai oleh Guido dari Arezzo untuk mengajarkan penggalan solfege. Yang ke-13, simbolisme. Aliran dalam sastra yang mencoba mengungkapkan ide-ide dan emosi lebih dengan sugesti-sugesti daripada mengungkapkan ekspresi langsung melalui objek-objek, kata-kata, dan bunyi. Aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme dan naturalisme yang hanya berpijak pada kenyataan semata. Sastra simbolik banyak menggunakan simbol atau lambang dalam mengungkapkan pemikiran, emosi secara samar-samar dan misterius. Contohnya, sebuah log hitam karya Hartoyo Andang-Jaya, ikan-ikan hiu, Ido, Homa, karya Y.B. Mangunwijaya, dan kucing karya Sutarji Kibe. Yang ke-14 yaitu ironisme, aliran yang mementingkan nada mengejek, kadang terus terang, kadang melalui sindiran. Bisa juga karya itu sebenarnya merupakan kritik tajam terhadap kondisi sosial atau perilaku tokoh tertentu. Contohnya, yang pertama yaitu Melaut Benciku karya Amal Hamzah. Yang kedua, Kisah Sebuah Celana Pendek karya Idrus. Yang ketiga, Catatan Harian Seorang Koruptor karya F. Rahardi. Yang ke-15 yaitu aliran naturalisme. Aliran yang mementingkan pengungkapan secara terus terang tanpa mempedulikan baik buruk dan akibat negatif. Pengarang naturalis dengan tenangnya menulis tentang skandal para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas dan tajam. Contohnya, yang pertama, Kumpulan Sajak F. Rahardi, Catatan Harian Sang Koruptor, dan Sumpah WTS. Yang kedua, beberapa sajak Rendra, Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, Rik dari Corona, dan Sajak Gadis dan Majikan. Determinisme.
Determinisme adalah istilah dari doktrin filsafat yang menyatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa itu ada penyebabnya. Dalam sastra, determinisme mencoba menggambarkan tokoh-tokoh cerita dikuasai oleh nasibnya, sehingga tokoh-tokoh tersebut tidak sanggup dan tidak mampu lagi keluar dari takdir yang telah dijatuhkan kepada dirinya. Idealisme, aliran dalam kesusastraan yang mengungkapkan hal-hal yang ideal, pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Mereka berpendapat, sastra punya peran untuk suatu perubahan sosial ke arah yang positif. Sastra bertenden, sebutan untuk karya-karya pengarang idealis, diharapkan mampu mengubah sikap hidup masyarakat atau pembaca dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang statis menjadi dinamis, dari yang malas menjadi rajin, dan seterusnya. Heroisme, aliran yang mencuatkan nilai-nilai kepahlawanan, kecintaan terhadap tanah air dan figur teladan bangsa, serta semangat membela tanah air. Contohnya, Bende Mataram karya Muhammad Yamin, Diponegoro karya Khairil Anwar, Tanah Tumpah Darah karya Sitor Situmorang, dan tentu saja lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional Ibu Kartini, Satu Nusa Satu Bangsa, Padamu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa merupakan contoh-contoh heroisme ini. Aliran religiusisme adalah aliran yang mementingkan nilai-nilai keagamaan atau renungan tentang Tuhan dan manusia di hadapannya. Sastra religi dimiliki oleh setiap agama dan sastrawan yang punya penghayatan personal terhadap Tuhan. Kita Nyali karya Rabindranath Tagore, Rindu Dendam karya Y.E. Tatengkeng, Kata Hati karya Samadhi, beberapa sanjak rendra dalam sajak-sajak sepatu tua, Balai-Balai karya Taufik Ismail, 99 untuk Tuhanku karya M.H. Ainun Najib, Nyanyian Ibadah karya Koril Layun Rampan, novel Ibuku Sayang karya Teguh Esa, merupakan contoh dari aliran religiusisme. Lalu aliran transendentalisme, aliran yang mengetengahkan nilai-nilai transendental, renungan-renungan hidup yang mendalam, yang metafisis di atas hal-hal yang fisik atau nampak. Kalau sastra sufi merupakan katarsisme, makna sastra ini kebanyakan bersifat kontemplatif, sanjak-sanjak Afrizal, Malna dalam abad yang berlari, isyarat-isyarat, dan suluk awang uwung, karya Kunto Wijoyo, Cerpen-cerpen Danarto, dan Hamid Jabar, serta Ahmad Tohari. Samita Miliar 1, karya Eka Budianto merupakan contoh dari aliran transendentalisme. Kemudian aliran komendialisme merupakan penuh suasana ceria, kocak, menganggap hidup penuh optimisme dan rasa humor, berbeda dengan determinisme dan melankolisme yang pesimistis. Tetapi ia tidak identik dengan lawak, gaya bahasa Mahfud Junaidi dan Slamet Susono, bahkan Y.B. Mangun Wijoyo dalam Puntung-Puntung, Rara Mendut, mengacu ke situ drama Tuan Kondektur, Binangan Orang-orang Kasar, karya Anton Chekhov, Kejarlah Daku, Kau Kutangkap, karya Asrul Sani, novel Dari Hari ke Hari, karya Mahfud Junaidi, Arjuna Mencari Cinta oleh Yudhistira Ardi Nugroho, merupakan contoh dari aliran komedialisme. Sastrawan menampilkan kembali bentuk dan unsur sastra lama di dalam karyanya. Bentuk atau jenis sastra yang diulang kembali itu merupakan jenis sastra yang sangat jauh jaraknya dari masa penulisan karya sastrawan itu atau bentuk sastra yang sudah dilupakan. Misalnya pemasukan unsur pantun dalam sejumlah puisi Sitor Situmorang atau jenis kata-kata tertentu yang muncul di dalam puisi-puisi Asrul Sani dapat disebut ciri atavisme. Puisi Mantra Sutarji, Kalzum Bahri maupun Ibrahim Satta termasuk ciri atavisme. Skeptisisme merujuk lebih bermakna atau khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang titik aliran yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan dan mencurigakan. Jadi secara umum skeptisisme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Contoh, kesulitan itu telah banyak menimbulkan skeptisisme terhadap kesanggupan dalam menanggapi gejolak hubungan internasional.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.